Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 3 hari ke depan bangsa Indonesia akan mensyukuri usia ke-75 kemerdekaannya dan belenggu dari belenggu penjajahan. Kita semua wajib bersyukur atas karunia ini. Di saat yang sama, doa terbaik kita panjatkan agar senantiasa bangsa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saat ini kita dihadapkan pada sebuah kondisi dilematis yang serba sulit. Di satu pihak kita ingin mengekspresikan rasa syukur kita atas kemerdekaan layaknya tahun-tahun yang lalu. Namun di lain pihak, kondisi pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak pada hampir semua sisi kehidupan kita. Kendati pun demikian, alangkah baiknya jika kita sebagai umat Islam tentu saja wajib berikhtiar lahir maupun batin untuk mewujudkan kesehatan dan ketenangan jiwa, karena manusia dilahirkan ini pada hakikatnya terbentuk dari fisik dan psikisnya. Seorang ahli kedokteran umat Islam di dunia terbesar, yaitu Ibnu Sina, bapak kedokteran muslim kita, pengarang buku rujukan dunia dalam bidang kedokteran, yaitu Al-Qanun fi At-Tabib atau The Canon of Medicine. Beliau mengingatkan 3 hal ketika berhadapan dengan kondisi sulit yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Sedang kita hadapi yang pertama adalah al-wahmu nisfudda, artinya kebingungan adalah separuh dari penyakit. Melalui ini Ibnu Sina mengingatkan, jangan bingung. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rasa bahagia yang memenuhi gejala jiwa akan berbanding lurus dengan kuatnya imunitas tubuh. Artinya, ketika kebingungan menggeser rasa bahagia seseorang, sesungguhnya di saat-saat yang sama ia telah mempersilahkan berbagai penyakit mulai datang untuk menjangkiti dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua,
al-itminanu nisfud dawa, artinya ketenangan adalah separuh obatnya. Melalui hal ini Ibnu Sina menegaskan kepada kita ternyata dimensi psikologis atau aspek batiniah dalam bentuk ketenangan jiwa memiliki kontribusi terhadap efektivitas pengobatan. Islam memberikan tuntunan, Islam memberikan ketenangan jiwa didapatkan hanya dengan menjaga konektivitas atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah lah hati menjadi tentram. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga beliau adalah as-sabru bidayatus syifa. Kesabaran adalah pintu awal kesembuhan. Apapun jenis penyakitnya, seberapa parah sakit yang ditanggung penderitanya, berapa besar biaya proses pengobatannya, dan seberapa canggih fasilitas kesehatan yang dinikmati dan digunakannya. Ingat, kata Ibnu Sina, pintu awal kesembuhan adalah kesabaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketiga hal yang dipesankan beliau, jika kita renungkan, sesungguhnya merupakan rumus esoteris yang berhubungan dengan kesehatan. Kata kuncinya terletak pada inner power yang bersifat ruhani. Oleh karena itu, menata jiwa, mengurus kolbu atau merawat hati menjadi salah satu faktor utama kesiapan kita menghadapi pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru sesungguhnya dalam makna yang lebih luas adalah upaya memerdekakan diri dari keterbelengguan atas kondisi saat ini yang belum pernah kita alami hal serupa sebelumnya. Merdeka dari tekanan psikologis, merdeka dari tekanan ekonomis, merdeka dari tekanan tuntutan sosial, bermula dari ketangguhan kita secara batinnya atau psikologis. Sesulit apapun kondisi yang dialami manusia, pastikan agar tidak mengganggu stabilitas batiniah kita. Jika batin kita sehat dan memiliki imunitas rohani yang cukup, insya Allah kita bisa melewati masa-masa sulit saat ini dengan kebesaran dan kemerdekaan jiwa kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat kemerdekaan yang kita miliki jika dihubungkan dengan pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, sebaiknya dijadikan momentum untuk melipat gandakan kesyukuran kita. Karena walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberikan nikmat kepada kita dibandingkan dengan ujiannya. Hal yang patut kita lakukan diantaranya dengan mengambil filosofi nilai Quran surat Al-Quraisy. Pertama, falya'budu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada Tuhan yang mengurus Baitullah. Nilai universal yang bisa diambil dari ayat ini adalah menjaga intensitas hubungan transendental dengan Allah. Maksudnya, pandemi ini tidak hanya soal vaksin dan karantina, tidak hanya soal jarak dan cuci tangan, tidak hanya soal masker dan menghindari kerumunan, namun tidak kalah pentingnya adalah
kita, yaitu soal kuasa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun dan siapapun pasti akan mengakhiri hayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sehingga kita harus senantiasa siap. Itu hanya sebagian sababiah saja. Karenanya mari kita ketuk pintu langit dengan intensitas ibadah vertikal kita. Yang kedua, alladzina an'amahum min ju', yaitu memastikan kebutuhan dasar soal pangan terpenuhi. Pada saat pandemi seperti ini, pastikan tidak ada saudara di sekeliling kita yang menangis, menahan terlunta-lunta dahaga dan lapar. Saatnya kita ulurkan tangan bagi yang mampu untuk membantu sesama kita. Jangan sampai mereka mati karena kelaparan. Kita ikut berdosa sebagai keluarga, khususnya sesama muslim. Dan yang ketiga adalah nilai wa amanahum min khauf, yaitu memastikan terjaminnya keamanan diri dari sekitar kita dan rasa takut. Nomor 2 dan 3 yang terakhir ini adalah tanggung jawab kita secara sosial horizontal. Maka patut kita perhatikan betul tanpa dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang selalu bersama-sama. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ya ayyuhal hadithun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal wala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkara was su'a wal mukhtalifata was shada'ida wal mihnana wal qidan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takbirana wa ta'ammudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahil 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi